kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, informasi selanjutnya yaitu seorang pengidap gangguan jiwa menyebabkan 2 mobil polisi mengalami kecelakaan. Ya, pengidap gangguan jiwa yang tengah dibawa dalam mobil polisi ini tiba-tiba mengamuk mengakibatkan 2 mobil polisi bertabrakan. Polisi ini. Oh, ini patah. Banyak patah yang mobil keren. Hampir mobil yang 2 mobil polisi bertabrakan adu banteng di Jalan Raya Serang, Pandeglang, Banten. Mobil dinas milik Satlantas Polres Pandeglang tabrakan dengan mobil dinas milik Polsek Cadasari. Yo, kecelakaan. Mobil polisi jeung mobil polisi yo. Cadasari yo. jarang-jarang yo. Jarang-jarang ya kecelakaan doang kieu ya. Kecelakaan terjadi akibat ulah pengidap gangguan jiwa yang tengah dibawa di dalam mobil dinas Polsek Cadasari. Pria ODGJ tersebut mengamuk, mengganggu pengemudi hingga mobil hilang kendali. Dari arah berlawanan datang mobil Satlantas hingga keduanya bertabrakan. Pengemudi di kedua mobil dan penumpangnya luka ringan. Mobil melintang di tengah jalan mengakibatkan lalu lintas sempat terganggu. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, sebuah gudang penyimpanan alat listrik di Kota Magelang, Jawa Tengah ini terbakar, pemirsa. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Satu rumah yang dijadikan gudang penyimpanan alat listrik di Kelurahan Jurangombo, Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah. Awalnya warga melihat kepulan asap disusul api yang semakin membesar dari dalam rumah. Petugas pemadam kebakaran yang menerjunkan 10 armada ke lokasi langsung berjibaku memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lain. Setelah 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran ini. Sekitar jam 19 ya, jam 7 malam, api diperkirakan belum tahu penyebabnya dalam lidik. Ya. Untuk petugas dari pemadam kebakaran, dari kota Madia maupun dari kabupaten. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, nekat melaju kencang di jalan licin saat hujan deras mengguyur. Sebuah truk box yang kosong muatan menabrak truk tanah di kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa malam. Ya, sementara di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, remblong membuat sebuah truk tronton bermuatan 20 ton pupuk menabrak 3 minibus dan belasan motor. Situasi terkini di depan kantor. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seorang sopir yang terjepit kabin truk usai mengalami kecelakaan di ruas jalan Zainul Arifin, Gambir, Jakarta Pusat. Petugas sempat kesulitan mengeluarkan korban dari dalam truk. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan bermula saat truk box yang dikendarai korban melaju kencang dari arah Duri Pulo menuju Gajah Mada. Melaju dengan kecepatan tinggi, membuat korban tak mampu mengendalikan kemudi saat melintas di jalan yang licin ketika hujan deras mengguyur. Akibatnya, truk box tanpa muatan menabrak truk tanah hingga terpental ke sisi kiri jalan. Ironisnya, melihat kondisi truk box yang rusak berat, pengemudi truk tanah justru terus melanjutkan perjalanan. Parah. Di Labuan Batu Selatan, kecelakaan beruntun terjadi saat truk tronton bermuatan 20 ton pupuk menyeruduk 3 minibus dan belasan sepeda motor. Diduga, truk penyebab kecelakaan beruntun mengalami remblong. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sebuah laboratorium narkoba rahasia di salah satu villa di kawasan Jalan Cempaka Gading, Badung, Bali digerebek polisi. Dari penggerbekan, aparat mengamankan 4 orang yang sedang meracik narkoba.
Subdit 3 Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Mabes Polri menggerebek laboratorium rahasia atau clandestine laboratory di salah satu villa di kawasan Jalan Cempaka Gading, Desa Ugasan-Ugasan, Kuta Selatan, Badung, Bali. Para tersangka yang sedang meracik narkoba pun berupaya kabur, namun berhasil digagalkan. Petugas kepolisian menggerebek para tersangka hingga ke lantai 3. Penggerebekan di tempat ini, di mana pada saat dilakukan penggerebekan kita bisa melakukan penangkapan terhadap 4 orang pelaku yang kesemuanya adalah pekerja yang sedang melaksanakan proses pembuatan narkoba. 4 orang yang diamankan itu semua warga negara Indonesia berinisial MR, RR, N, dan inisial DA. Peran mereka adalah sebagai peracik dan pengemas atau yang kita sebut sebagai koki. Selain itu kita juga masih ada 4 orang lagi yang kita berikan status DPO sedang kita cari, yaitu inisial DOM sebagai pengendalinya, kemudian RMD sebagai peracik dan pengemas yang sudah sempat kabur sebelum kita grebek, kemudian ada inisial IC sebagai perekrut karyawan dan MAN sebagai penyewa villa. Penggerebekan dilakukan usai pengembangan dari penangkapan di daerah istimewa Yogyakarta pada September lalu. Dari penggerebekan ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa bahan narkotika padat dan cair, narkoba siap edar, hingga sejumlah alat pembuat narkoba yang didatangkan dari sejumlah negara. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.